Shalom Royal Family, welcome to Royal Surabaya Sunday Service. We celebrate your decision to come to the church today and we're so grateful for your presence. Di dalam atau di luar Tuhan, dalam hidup kita dihadapkan pada banyak pilihan yang seringkali membuat kita bimbang dalam memilih. Of course, setiap pilihan ada reward, ada konsekuensinya masing-masing. Tapi pastikan kita memilih hal yang lebih mulia, lebih kekal, dan jelas hanya Tuhan yang kekal dan mulia itu. Tuhan bukan saja jadi tempat pertama, tapi Tuhan adalah satu-satunya menjadi asal dan tujuan di segala aspek kehidupan kita. Baik di pekerjaan, keluarga, pelayanan, bahkan hobi. Pastikan Royals, dimanapun kita berada, surga itu dinyatakan. So Royals, be decisive in this life. Jadilah tegas dalam memiliki kehidupan. Dan pastikan kemuliaan Tuhan yang kita tuju. Choose faith and hope. Choose love and life. Choose wisdom and eternity. Choose God. Tunduk atau nanduk. Amsal 3 ayat 5-6, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Hati manusia syarat dengan keinginan yang akan membawa kita semakin jauh dari rancangan Allah yang mulia. Oleh sebab itu, kita mesti merendahkan hati kita supaya kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, dan kita renungkan setiap saat itu mengkalibrasi hati kita. Sehingga kita selalu hidup di dalam rancangan Allah yang bernilai kekal. Dan kita bisa berdampak bagi sesama. So, be teachable as we are disciples of Christ. Setia atau mendua. Sebagaimana Kristus setia kepada gerejanya, kita pun harus membangun pernikahan kita di dalam kesetiaan. Sadari bahwa kita adalah representative of Christ's kingdom. Maka jadikan pernikahan kita sebagai cerminan kesetiaan kasih Kristus. Tantangan dalam pernikahan memang selalu ada. Tapi Kristuslah yang akan menopang setiap pernikahan yang memilih untuk tetap setia. So, be faithful in our marriage. Because Christ is faithful to us. Kebersamaan atau kesendirian. Kita tidak dipanggil untuk berjalan sendiri. Di dalam perbedaan, ada rancangan indah yang sedang ditenun. Perbedaan janganlah menjadi pemisah, melainkan warna yang saling melengkapi. Kekuatan kita bukanlah pada seberapa kuat kita, melainkan pada seberapa rendah hati kita untuk saling menopang. Karena di mana ada kesatuan, di sana berkat dicurahkan. Mari menjadi jawaban atas doa Tuhan Yesus, yaitu menjadi satu hati, satu visi, dan satu kasih. Di dalam Dia, kita adalah satu keluarga. So, be united in His family. Royal Family, let us live life at the fullest by choosing God over everything. And these are from our hearts to yours. Yang siap memuji Tuhan, lambaikan tanganmu lagi, haleluya. Woo! Clap your hands. Thank you Lord. Kau hebat, terbesar, kau perisai, berdiri depanku, tak dapat ku ragu. Kau hebat, gagah perkasa, kaulah panglima menangku, Allah Bapakku. Come on Royals. Ku hempaskan ke arah Goliat, bersama Allah Dia beri kemenangan. Haleluya, Dia berperang gantikanku. Haleluya, amin.
memuji Tuhan, katakan. Hey, hey, hey. Ku hempaskan ke arah Goliat, bersama Allah Dia beri kemenangan. Ku hempaskan ke arah Goliat, bersama Allah Dia beri kemenangan. Haleluya, Dia berperang gantikanku. Haleluya, amin. Haleluya, mujizat terbuka, sebab Dia yang membuat terjadi nyata. Kemenangan sudah ada di tangan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Oh, haleluya, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Lord, yang sudah berkemenangan, kasih tos kanan kirimu. Thank you Lord Jesus. Mungkin kita hari-hari ini kita melihat banyak yang membuat kita khawatir. Tapi di 1 Petrus 5 ayat 7 berfirman, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ada amin saudara? Khawatir itu tidak ada di kerajaan Allah. Kita khawatir karena kita memikirkan betapa besarnya masalah kita. Kita nggak melihat betapa luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Dia berjanji, Dia yang memelihara hidup kita. Ada amin saudara-saudara? Let's go deeper in His presence. Thank you Lord Jesus. Kami percaya bahwa Kau selalu pegang kendali hidup kita. Thank you Lord. Sang Bapa selalu berjaga, Kau tak pernah lengah, kuasa-Mu sempurna. Gelombang sebesar apapun takkan kalahkanku, sebab Kau besertaku. Roh Kudus dalamku, ambil alih segenap jiwaku. Padamu ku berserah, karena tangan-Mu yang memegang hidupku. Ku tahu pasti Kau selalu pegang kendali. Dalam-Mu ku berdiam, karena Kau Tuhan yang menulis hidupku. Ku tahu pasti Kau selalu pegang kendali. Thank you Jesus.
Firman-Mu menerangi jalan, tuntun setiap langkah ke air yang tenang. Kemenangan dalam hidupku bukanlah gagahku, itulah karya-Mu. Roh Kudus dalamku, ambil alih segenap jiwaku. Padamu ku berserah, karena tangan-Mu yang memegang hidupku. Ku tahu pasti Kau selalu pegang kendali. Dalam-Mu ku berdiam, karena Kau Tuhan yang menulis hidupku. Ku tahu pasti Kau selalu pegang kendali. Kau selalu pegang kendali, Tuhan. Kau beri kemenangan, rancangan-Mu dan jalan-Mu setingginya langit dari bumi. Ku ikuti jalan-Mu, Tuhan. Rancangan-Mu dan jalan-Mu setingginya langit dari bumi. Ku ikuti jalan-Mu, Tuhan. Rancangan-Mu dan jalan-Mu setingginya langit dari bumi. Ku ikuti jalan-Mu, Tuhan. Padamu ku berserah, karena tangan-Mu yang memegang hidupku. Ku tahu pasti, katakan, Kau selalu pegang kendali. Dalam-Mu ku berdiam, karena Kau Tuhan yang menulis hidupku. Ku tahu pasti Kau selalu pegang kendali. Rancangan-Mu dan jalan-Mu setingginya langit dari bumi. Ku ikuti jalan-Mu, Tuhan. Rancangan-Mu dan jalan-Mu setingginya langit dari bumi. Ku ikuti jalan-Mu, Tuhan. Rancangan-Mu dan jalan-Mu setingginya
tingginya langit dari bumi, ku ikuti jalan-Mu Tuhan, rancangan-Mu setingginya langit dari bumi, ku ikuti jalan-Mu Tuhan. Thank you Lord. Sungguh Engkau layak kami ikuti Tuhan. Sungguh Engkau layak kami percaya. Tuhan yang mengenal sampai kedalaman hati kami. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau sembah Engkau. Kau mengenal hidupku, pahami hatiku. Kau melihat segala hal, Kau di sisiku. Sebelum ku bicara, Kau tahu segalanya. Tak terjangkau pikiranku akan kuasa-Mu. Kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu, selalu setia bersamaku. Ya, sebelum kita bicara, Dia tahu segalanya. Sebelum ku bicara, Kau tahu segalanya. Tak terjangkau pikiranku akan kuasa-Mu. Oh, kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu, selalu setia bersamaku. Kemanakah rohku dapat pergi menjauhi-Mu Tuhan? Kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu, selalu setia bersamaku. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku percaya senantiasa. Janji-Mu sempurna, nyata Kau beserta. Hanya bersama-Mu indah semua masa depanku. Amin. Janji-Mu sempurna, nyata Kau beserta. Sungguh Dialah penolong kita, pelindung dalam hidup kita. Mari Royals, nyanyikan, nyatakan Dia satu-satunya penolong dalam hidup kita. Selama ku hidup, Kaulah penolongku terbaik. Kau selalu pelindungku, Kau rajaku. Royals, nyanyikan. Yes. Ya Tuhan.
Kemanapun kami pergi, kau ada. Lewati lembah, lewati gunung, kau selalu beserta. Kau selalu ada untuk tolong kami Tuhan. Kau yang lebih dulu mencari kami, walau kami tak pantas, walau kami tak pantas. We trust in you, our Lord. We trust in you, our God. Oh, oh, oh. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him, and that's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard. He always hears, and He will always be there. And He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. And I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God. We love you, Lord. We love you. That's why I trust Him. That's why I trust in God. We believe in you, Lord. We trust you, Lord. You're the one true God. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. We have to remember
Tuhan tidak akan pernah bisa gagal. Tapi ada satu hal yang kita harus lakukan. Dan satu hal ini yang bikin hubungan kita, hidup kita jauh lebih baik bersama Tuhan. So let's declare this together. I will walk by faith, I don't walk by sight. I will walk by faith, I don't walk by sight. I trust in God. Amen. I trust in God. I will walk by faith, I don't walk by sight. I will walk by faith, I don't walk by sight. I trust in God. I trust in God. I will walk by faith, I don't walk by sight. I will walk by faith. I don't walk by sight. I trust in God. I trust in God. I will walk by faith. I don't walk by sight. I will walk by faith. I don't walk by sight. I trust in God. I trust in God. So sweet to trust Him. It's so sweet to trust Him. Just to take Him at His word, 'cause He will never fail. We love you, Lord. We love you, Lord. Worship Him. Worship Him. Worship. Enjoy the presence of the Lord. Tuhan ada di tempat ini. Enjoy Him. Let's enjoy Him a little bit more. Mari kita nikmati Tuhan lebih lagi. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami mempunyai Tuhan yang tidak mati. Tuhan yang hidup, yang meresponi setiap tangisan kami. Setiap teriakan kami, setiap pergumulan kami Tuhan. Engkau di situ bersama dengan kami, menggenggam tangan kami Tuhan. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang begitu peduli terhadap kami. Maka pada pagi hari ini Tuhan, kami meminta agar firman-Mu Tuhan boleh Engkau taruh di dalam hati kami. Kiranya Roh Kudus boleh membuat kami mengerti apa yang Engkau sedang ingin katakan kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan kiranya semua pergumulan kami, semua keluh kesah kami, semua yang kami sedang hadapi, kami boleh taruh di bawah kaki-Mu. Dan kami boleh datang dengan hati yang terbuka. Hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu. Hati yang terbuka untuk menerima kasih-Mu dan janji-Mu Tuhan.
Thank you for answering us when we seek you, Lord. Kami minta Tuhan kiranya Roh Kudus boleh mengurapi setiap dari kami. Supaya kami bukan hanya boleh mengerti, tapi kami boleh mengaplikasikan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kiranya Injil Kristus boleh mentransformasi hati kami. Supaya kami lebih mengerti apa artinya untuk menjadi anak-anak-Mu. Apa artinya untuk hidup dalam kerajaan-Mu yang mulia ini Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara dan beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Royals. Wah, seneng banget ya bisa kembali membagikan firman di tempat ini. Rock Royal selalu akan menjadi home untuk kami sekeluarga. Nah, bicara masalah home, biasanya kalau home itu kan orang-orang mengerti, orang-orang mengenal satu sama lain. Dan saya rasa banyak yang mengenal saya waktu dulu itu tahu kalau saya senang banget namanya film. Senang banget namanya film sampai agak sedikit maniak lah untuk masalah perfilman. Nah, jadi saya mau membuka khotbah ini dengan sedikit kuis ya, Royals. Sedikit kuis. Horror, romance, or action. Saya akan tunjukkan satu gambar dan tidak apa-apa kalau salah tidak mempengaruhi keselamatan Royals. Yang pertama, nah ini horor, romance atau action? Waduh, kalau di troll gini ya sulit. Horor ya, horor, iya. Salah, ya ini adalah romance. Ini adalah salah satu K-drama, saya sendiri belum nonton. Tapi salah satu trademark, salah satu ciri khasnya film romance adalah beauty shot. Ada flare-flare gitu ya. Jadi mataharinya gak cukup untuk bersinar, harus dikasih sinar-sinar gitu supaya terlihat lebih cering. Ini adalah romance. Kalau ini action. Ini komedi. ini Tom Cruise masih muda banget ya. Tapi salah satu ciri khas dari film action adalah high speed action. Yang biasanya di belakang itu blur-blur gitu ya. Yang berbayang-berbayang sedangkan orang yang difokus itu memang fokus tapi di belakang itu biasanya blur. Nah, biasanya action seperti begitu. Dan yang terakhir romance dong. Kalau horor biasanya ada asap-asap goib. Nah, ada asap-asap goib dan kemudian gelap dan kemudian sudah terlihat mencekam. Nah, bahkan Royals ya, di dalam satu genre yang sama, di dalam satu jenis yang sama, itu bisa ciri khasnya berbeda. Contohnya adalah ini. Kalau Royals perhatikan, film-film yang dibuat oleh Marvel itu cenderung warnanya warm, kekuningan, kecoklatan. Sedangkan film-film yang dibuat oleh DC Comics itu cenderung lebih cool, lebih biru, lebih gelap begitu ya. Padahal ini sama-sama di siang hari dan kemudian menunjukkan hero-heronya begitu ya. Tapi dari warnanya ini kan sama-sama tanah ya, sama-sama beton ya. Tapi satunya bisa lebih kekuningan, satunya lebih kebiruan gitu ya. Nah, Royals, kalau film-film yang kita tonton, kalau buku-buku yang kita konsumsi, kalau hal-hal yang kita lihat ada ciri khasnya, tentu saja yang namanya storyline seharusnya ada ciri khas, bukan? Saya diminta untuk membawakan storyline karena ini adalah minggu terakhir
di mana storyline akan dibahas. Jadi untuk menyimpulkan, untuk menutup semua yang namanya storyline, when our stories are in line with His glory. Nah, ciri khas dari storyline yang adalah cerita Tuhan, kita akan baca bersama-sama di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya undang jemaat untuk menghormati ayat kitab. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan membacanya bersama-sama. Satu ayat saja ya. Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Silakan duduk jemaat sekalian. Ini adalah ciri khas dari storyline when our stories are in line with His glory. Damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau kita udah dibaca seperti ini ya, bahwa Tuhan menjanjikan damai sejahtera, ya sudah seharusnya kita hidup demikian bukan? Act like you know what's up. Berarti kita harus menghidupi diri kita, oh kita ada damai sejahtera kok. Ketika kita menjalani kehidupan kita, ketika kita membuat keputusan-keputusan, oh ada damai sejahtera kok. Tuhan beserta kita kok, Tuhan mengiringi kita kok. Gampang kan ya? Kalau segampang itu saya tutup khotbahnya dan dah, amin. Masalahnya kan tidak semudah itu, Royals. Contoh saja, seumpamanya orang ini ya, saya coba namakan Hezki. Tidak ada hubungan sama sekali dengan Hizkia ya. Hezki berusaha untuk hidup damai. Sebelum tidur malam dia sudah bilang, besok adalah sebuah permulaan yang baru. Saya akan hidup damai dan tenang di dalam Tuhan. Haleluya. Pagi-pagi bangun, matiin alarm. Wah, seduh dulu kopi. Nah, kemudian mulai baca renungan. Wah, ini yang namanya damai. Ini namanya damai sejahtera. Ini, wifi mati. Oke. Pakai data. Cuman hal yang kecil lah, nggak apa-apa. Pakai data, lupa top up. Habis lagi. Yaudah, nanti di top up. Berangkat kerja, nyetir ke tempat kerja. Nyampe ke yang namanya lampu merah. Di depan, di situ ada mobil yang drivernya HP-an. Oh, ini bukan HP-an biasa, ini bukan scrollingan biasa. Selfie di lampu merah. Itu yang namanya damai, itu sudah mulai terusik. Lampu merah berubah menjadi hijau. Oke, saya damai, saya tidak akan mengklakson. Yang belakang klakson. Wah, mulai nih. Doanya sudah agak sedikit marah-marah. Tuhan, kenapa ya? Sampai ke tempat kerja, nggak dapat tempat parkir yang biasanya dekat. Kemudian harus parkir yang agak jauh, bahkan di gedung sebelah. Kemudian sampai kantor, buka komputer, dapat email yang judulnya friendly reminder. Judulnya doang friendly. Isinya setengah-setengah mengancam. Makan siang, pesan di aplikasi. Oke, sudah pesan, driver hampir sampai. Setengah jam kemudian, driver hampir sampai. Pulang ke rumah ingin menikmati yang namanya damai. Karena di kantor, di seharian sudah mengalami semua itu. Buka pintu rumah, copot sepatu. Dan ketika menginjak, disambut yang namanya Lego kakinya. Ternyata Hezki belajar bahwa damai itu gak bisa dipaksa-paksa. Betul gak Royals? Damai itu gak bisa dipaksa-paksa, gak bisa, oh saya mau damai hari ini.
kemudian rasanya itu akan terus-terus damai. Ketika kita menjalani kehidupan, tiba-tiba kehidupan kita akan menaruh hal-hal di dalam keseharian kita yang membuat kita bilang, aduh sulit banget ya yang namanya damai. Tampaknya demikian. Tampaknya sulit banget untuk kita mengalami apa yang namanya damai. Tetapi hati-hati Royals. Karena biasanya yang kita sebut sebagai damai itu adalah pencarian kita terhadap hidup yang nyaman. Sebenarnya yang kita anggap kedamaian itu adalah suasana yang nyaman. Ketika kita kembali ke ayat ini, damai sejahtera di sini bukan berarti, oh saya rasa seperti zen gitu ya. Wah, peaceful, no. Bukan itu. Ini bukan masalah perasaan. Damai sejahtera yang dimaksudkan di sini adalah sebuah keutuhan hidup. Dan sebuah kehidupan yang direncanakan, yang dirancang oleh Allah. Kenapa saya tahu begitu? Karena lawannya apa? Rancangan kecelakaan. Lawannya itu adalah sesuatu, kalau saya kurang senang dengan bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya biasanya diterjemahkan sebagai evil. Oh, sesuatu yang jelek. Tetapi ini sebenarnya katanya berarti sesuatu yang dibuat setengah-setengah, udah gak dipikirin pokoknya. Ya, begitu aja. Siapakah yang biasanya tanpa rancangan dan malah merusak semua rencana? Damai sejahtera di sini bukan perasaan, tetapi sebuah kehidupan yang utuh, yang penuh dengan perencanaan dan rancangan dari Tuhan. Inilah Royals, ciri khas dari storyline. Ciri khas dari His story. Hanya ada dua. Damai sejahtera, rancangan kecelakaan. Hidup dalam rancangan Tuhan dan rencana Tuhan. Dan hidup di luar. Dari Taman Eden kita melihat betapa manusia berusaha untuk hidup di luar rancangan dan rencana Tuhan. Tetapi Tuhan begitu baik, terus menerus mau mengejar manusia. Agar kita hidup dalam rancangan dan rencananya. Jadi bagaimanakah kita bisa hidup damai sejahtera? Pertama saya akan bahas dua misunderstanding, dua salah pengertian terhadap kekristenan. Yang pertama, Christianity does not offer peace in the form of convenience. Kekristenan tidak menawarkan damai sejahtera dalam bentuk kenyamanan. Pada khotbah Pastor Hizkia di Januari, Every Step I Take, kita belajar bagaimana setiap langkah yang kita ambil itu seharusnya merefleksikan bagaimana kita mengasihi Tuhan. Dan bukan bagaimana, oh ini enak, lurus. Minggu lalu kita belajar begitu kan? Oh karena ini enak, lurus, wah ini jalannya Tuhan. Bahasa Spanyolnya lempeng. Kalau jalannya lurus, berarti ini adalah jalannya Tuhan. Dan setiap kita melangkah, kita bukan menuju hidup yang lebih nyaman. Hidup yang lebih aman, hidup yang lebih enak, bukan. Kita sedang menuju kehidupan yang lebih dekat dengan Allah. Dan hanya ketika kita menaruh iman kita dan harapan kita kepada Tuhan, barulah kita bisa hidup menurut rencana dan rancangan Allah. Nah mungkin pada saat ini mungkin banyak dari Royals yang bilang, wah Pit sebentar. Ini biasanya orang Kristen yang setengah-setengah lah. Saya enggak kok. Saya enggak nyari nyaman. Buktinya apa? Wah buktinya saya pelayanan. Buktinya di perusahaan saya memberikan sedekah. Buktinya saya melakukan ini, buktinya saya melakukan itu. Tetapi hati-hati.
Christianity is also not a form of religion of performance. Kekristenan bukanlah agama yang dipenuhi dengan performa. Dan ini satu hal yang diulang berulang kali oleh Yeremia. Salah satunya di sini, di Yeremia 7 ayat 4-10 saya akan bacakan. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah yang lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Di mulut Tuhan, itu artinya baik Tuhan, baik Tuhan. Di mulut bisa menyatakan Tuhan adalah baik, aku mengikuti Tuhan. Tetapi kenyataan di kehidupan sehari-hari tidak terlihat. Khotbah Pastor Nancy di bulan Februari kita belajar bagaimana kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Royals, ini berarti seluruh aspek dari kehidupan kita haruslah merefleksikan kasih kita kepada Allah. Dan kehidupan kita menunjukkan bahwa kita mempunyai Allah yang hidup. Dan kehidupan itulah sesuai dengan rencana dan rancangan Allah. Sayangnya, terlalu banyak orang Kristen hari ini lebih suka untuk tampil sesuai dengan rencangan dan rencana Allah daripada hidup dalam rencana dan rancangan Allah. Oh, aku diberkati oleh Tuhan di bisnisku. Tiap minggu selalu ngepost, wah, dengan partner, dengan suami atau istri. God is blessing our marriage. #blessed. Flexing pencapaian-pencapaian anak kita. Weh, anakku mau kuliah loh. Ya enggak di universitas enggak besar-besar sih. Ya ada universitas namanya Harvard gitulah. Ya lumayan dapat beasiswa. Menunjukkan ke orang-orang lain, ngepost story bahwa oh kita melayani di gereja. Padahal di dalam diri kita tidak sedang menyentuh akar permasalahan itu, yaitu hati kita. Hati kita yang begitu jauh dengan Tuhan, jadi karena kita tidak bisa merubah itu, apa yang kita lakukan? Fake it till you make it. Dibuat-buat aja supaya sepertinya seperti begitu. Bisnis bisa sukses, di balik itu banyak hal abu-abu yang dijalani. Ngepost dengan pasangan bisa, tapi tengkar tidak pernah resolusi. Dan bahkan mungkin kadang-kadang pegangan tangannya juga udah awkward. Banggain anak-anak di luar, wah anakku begini-begini. Tetapi sampai di rumah, kamu lihat itu. Sepupumu itu loh. Dia bisa ngambil 2 gelar sekaligus. Kamu kok gak bisa? Anak-anak dipush, anak-anak dibanding-bandingkan. Dan kemudian karena itu semua tidak bisa menutup kekosongan hati, kita pergi ke gereja. Melayani. Karena apa? Di gereja saya diterima. Saya saya merasa sebagai seorang penting, orang yang dibutuhkan. Dan kita bersembunyi di balik
hati kita yang perlu diobati. Hati kita yang perlu ditransformasi. Ini mungkin agak sedikit keras ya Royals. Tapi masalahnya kalau kita teruskan ini, Yeremia 17 ayat 9 mengatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Yang artinya kalau kita terus-menerus bohong, lama-lama, oh saya nggak bohong kok. Sudah percaya bahwa itu bukan bohong. Kita sudah menipu diri kita sendiri, membohongi diri kita sendiri sampai kita percaya bahwa itu adalah kebenaran. Jadi apa solusinya? Kalau kekristenan bukan sesuatu hal untuk mencari kenyamanan, kalau kekristenan bukan tempat untuk kita melakukan performa, untuk melakukan hal-hal, solusinya apa? Hati itu sulit sekali untuk dirubah, solusinya apa? Jawabannya ada di Yeremia 29 ayat 13 dan 14. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. I sought the Lord and He heard and He answered. Royal sadar gak? Itu suatu hal yang begitu indah. Coba panggil Pak Presiden Prabowo, dijawab gak? Mungkin ada beberapa dari kita yang dijawab, tapi tidak akan semua kita dijawab. Coba telepon presiden negara lain, apakah akan dijawab? The God of the universe, I sought Him and He answered. Kapanpun, bagaimanapun kita mencari Dia, Dia menjawab. Di psikologi ada yang namanya attachment theory. Nanti kalau ada yang mau tahu lebih banyak tentang attachment theory, bisa ke istri saya, Nyonya Stefani Karyanto. Dan attachment theory ini tentang biasanya kalau biasanya parents lebih tahu ini ya, untuk tentang hubungan khususnya dengan orang tua dan anak. Salah satu tipe attachment adalah ini, secure attachment. Dan ini adalah rasa aman dalam hubungan di mana seseorang tahu aku dikasihi, aku diterima, aku aman, dan aku tidak perlu hidup dalam ketakutan. Paling tidak itu yang dikatakan ChatGPT. Saya ingat pertama kali anak saya yang besar, Elnathan, mau naik yang namanya roller coaster. Dia excited banget. Tapi semakin mendekat antriannya, semakin genggamannya itu semakin kuat. Terus saya menanyakan ke dia, takut ya? Dia bilang, iya takut. Tapi yang sangat menyentuh hati saya, ketika kami naik, ketika saya bilang, lebih seru loh kalau tangannya diangkat. Pertama dia tidak percaya, tapi ketika dia melihat saya mengangkat tangan saya, dia kemudian percaya untuk mengangkat tangannya. Setelah turun, langsung lagi mau lagi. Apakah itu berarti kami adalah orang tua yang sempurna? Jauh dari itu. Cuman ini adalah salah satu contoh di mana anak mempunyai yang namanya secure attachment. Attachment theory itu adalah sebuah teori. Tapi saya rasa ini merefleksikan hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa aman kita merasa hubungan kita dengan Tuhan. Sebaliknya dari secure attachment adalah insecure attachment. Tahu hal-hal apa yang biasanya mengikuti insecure attachment? Mau membuktikan diri, performa. Mau terus-menerus mencari tempat yang aman karena terus-terus tidak merasa aman dan nyaman. Nah, jemaat sekalian, itulah yang Tuhan, ini teori dalam psikologi yang Tuhan berikan untuk kita melihat
Kalau engkau manusia yang bisa menjadi orang tua yang mengerti hal ini, I'm the good father. Saya bapak yang baik. Jadi kalau kita yang mau convenience, hasilnya cuma satu. Kita akan benci kepada Tuhan. Karena kita tidak akan menemukan keamanan, kenyamanan yang seperti dunia katakan dengan mengikuti Tuhan. Kalau kita menawarkan yang namanya performance, kita akan burn out. Karena kita gak bisa terus-terusan fake it till we make it. But if you give him your heart, you will find peace in God. Nah ini anaknya barusan diomongin udah datang. Kalau hati kita berikan kepada Tuhan, disitulah kita baru bisa menemukan damai sejahtera. Bagaimana caranya? Saya kasih 2 saja ya. 2 hal yang praktis untuk kita semua lakukan. Yang pertama adalah find his story in my story. Find his story in my story. Saya senang menggunakan ilustrasi yang berikut ini karena hal ini sangat dekat dengan hidup saya, mirip-mirip dengan Pastor Hizkia dengan MU ya. Ini adalah tim olahraga favorit saya yang bernama Philadelphia Eagles. Dan dari dulu saya mengikuti hampir setiap game lah. Kalau saya tidak bisa mengikuti langsung, saya rekam dan kemudian saya nonton. Nah, di situ biasanya kalau gamenya malam di sana, di sini pagi kan ya. Di sini pagi waktunya kerja, nggak bisa nonton. Nah satu kali ada satu game yang cukup penting karena ini dengan rifle. Jadi saya rasa wah ini bakal seru banget. Tapi mulainya jam berapa? Jam 7 sini. Aduh, gelo banget. Jam 7 sini, ya udahlah. Nanti nontonnya, nanti malam. Hal ini masih saya lakukan sampai sekarang. Kalau umpamanya ada game yang saya tidak tonton, notifikasi HP saya matikan semua. Dan kalau saya lupa saya kasih istri. Tolong di swipe semua yang berhubungan dengan Philadelphia Eagles. Karena saya mau melihat secara langsung gitu ya. Kasihan loh istri saya. Dia waktu bertemu dengan saya dia bilang, untung ya kamu gak suka sepak bola. Aduh, untung banget. Gak taunya suka sepak bola yang jenis lain. Nah kemudian pada satu hari itu saya saya tidak akan melihat HP, saya sudah notifikasi yang berhubungan semua saya sudah matikan dan kemudian sudah saya pergi kerja. Royals, pada waktu makan siang ada satu teman saya yang dari Amerika Serikat nge-text. Can you believe that win? Rasanya itu ya. Kalau bisa terbang ke sana, saat itu juga saya teleportasi, Royals. Terus tak kitik-kitik. Gelo banget. Saya sudah melakukan semua yang saya bisa supaya enggak tahu hasilnya seperti bagaimana. Tetapi ya di-spill, aduh. Ya udahlah. Nasi sudah menjadi suikiao, salah ya. Nasi sudah menjadi bubur. Udah, malamnya saya nonton. Ini waktu masih single ya, jadi masih lumayan free waktunya. Malamnya saya nonton dan di dalam American football itu akan ada 2 halves, ada 2 sebenarnya ada 4 babak, 4 quarters, tapi ada 2 halves. Nah di pertengahan, jadi pertengahan sampai awal sampai pertengahan, di situ saya melihat sesuatu yang menarik. Tim saya kalah besar-besaran. Tim saya kalah besar-besaran. Tetapi yang menarik, Royals, adalah ketika saya melihat tim saya yang kalah besar-besaran, yang biasanya saya sudah pasti ambil kertas diperkes, pokoknya sudah emosi. Yang di pikiran saya, wow, how are they gonna win? Gimana mereka akan menang?
Teman saya sudah bilang nih, udah spill mereka akan menang. Tetapi semakin mereka terpuruk, semakin mereka jatuh. Yang saya pikirkan, wah pasti kemenangannya ini keren banget. Royals tahu nggak kita sudah menang? Apakah kita sadar bahwa di dalam karya Kristus, Kristus sudah menyatakan kemenangan atas dosa. Dan kita sudah tahu masa depan kita di bumi dan langit yang baru, kita sudah akan hidup sebagai umat yang berkemenangan. Tetapi kenapa ketika pergumulan datang, ketika ketidakpastian datang, yang kita lihat adalah pergumulan itu, ketidakpastian itu. Kenapa kita tidak fokus kepada kemenangan yang sudah dijanjikan? Dan kenapa kita tidak berpikir, wow, kalau dunia bisa sebobrok ini, wow, kalau dunia bisa sejelek ini, I can't wait to see what God does. Saya nggak bisa pikir, wah Tuhan pasti keren banget kemenangannya ini. Sudah tertinggal jauh, Tuhan pasti keren banget. Berapa banyak dari kita yang mungkin dalam keadaan sekarang, kita tidak bisa melihat kasih karunia Tuhan karena apa? Wah Pit, hidupku itu lagi terjun bebas. Secara ekonomi, secara hubungan lagi terjun bebas. Mari kita memfokuskan diri kepada kemenangan. Kemenangan yang sudah dijanjikan pada kita. Karena apalah artinya kematian kalau kita sudah mendapatkan kehidupan yang kekal. Act like you know what's up. Jangan lihat ke bawah, jangan fokus ke diri sendiri. Lihat ke atas. Lihat salib Kristus. Lihat karyanya yang sudah selesai. Jadi ketika kita mengalami kesuksesan maupun kegagalan, kita taruh semua itu di bawah kaki salib Kristus. Kalau mengalami kesuksesan, jangan sombong. Taruh di salib Kristus. Ketika kita merasa gagal mendidik anak, taruh itu. Ketika kita berusaha sekuat tenaga, tapi bisnis atau kerjaan tidak meningkat, taruh itu. Ketika hubungan antar teman, saudara, orang tua, mertua, kelihatannya tidak ada solusi, mentok, taruh itu di salib Kristus. Dan ketika ada suara yang berkata di dalam hati, kamu gak bisa, kamu itu munafik, kamu pikir kamu siapa? Udah, bersedih saja kamu. Taruh itu di salib Kristus. Karena ketika kita melakukan itu, Roh Kudus yang akan menguatkan dan memampukan kita untuk melangkah di dalam cerita kehidupan kita. Kita tidak ada waktu untuk membahas Yeremia pasalnya yang ke-31. Yang mengatakan bahwa di dalam perjanjian yang baru Tuhan akan menaruh perintah-perintah di dalam hati kita. Untuk apa? Supaya kita bisa tahu apa yang Tuhan mau. Supaya kita tahu bahwa kita bukan orang gagal. Bahwa kita menang juga bukan karena diri kita sendiri, tapi kita menang dalam Kristus. Mari sama-sama kita cari His story and my story. Renungkan, gumulkan setiap pagi bagaimana Tuhan akan memuliakan namamu di dalam kehidupanku. Itu yang pertama. Dan yang kedua, find His story in our story. Nah Royals, ketika Tuhan bersabda, aku mempunyai rencana bagimu. Itu bukan cuma individu. Ini sebuah kolektif. Sebuah grup. Sebuah bangsa. Jadi jangan sampai-sampai kita menganggap, wah saya yang akan mengalami damai. Wow, kalau yang itu mungkin enggak lah ya. Tuhan enggak pantas yang itu. Sering loh, Royals, kita
memperlakukan orang Kristen yang lain seakan-akan kita tidak akan bertemu di surga? Petuk ya apa coba? Kalau di dunia ini yang dilakukan membenci, yang dilakukan di dunia ini nyinyir. Ya kalau petuk di surga gimana tuh? Disitulah kita harus meminta kerendahan hati dari Dia yang mempunyai, Pak Arifin bilang, compassion. Dari pribadi Yesus yang ketika dia melihat orang dia bisa ada compassion. Kita doakan supaya Kristus bukan hanya ada di hati kita tetapi ada di dalam gereja kita. Sama seperti khotbah Pastor Hizkia di Maret. Jangan sampai gereja ini penuh dengan orang tapi kosong dengan Kristus. Mari kita mengasihi satu sama lain seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Saya akan tutup dengan satu cerita, worship team boleh naik kembali. Ada seorang mendiang pendeta yang bernama Tony Campolo. Dan dia menuliskan cerita yang akan saya ceritakan ini di bukunya The Kingdom of God is a Party. The Kingdom of God is a Party. Pastor Tony ini adalah pastor yang fokus terhadap khususnya biasanya mission ya. Nah, di dalam buku ini dia menceritakan pengalamannya satu kali di Hawaii. Dia lagi merenung, lagi menggumulkan sesuatu. Dan dia kemudian pergi ke tempat terdekat untuk makan donat dan kopi. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi dia sedang menggumuli sesuatu. Dia pergi untuk makan donat dan minum kopi. Nah, Royals kemudian di situ di belakang tempat duduk dia lihat dia mendengar ada 2 PSK yang sedang berbincang. 2 PSK yang sedang berbincang, kemudian dia mendengar satu berkata, "Tomorrow's my birthday, I'm gonna be 39. Besok ulang tahunku loh, aku akan jadi 39. Rekannya bilang, "Jadi lu mau apa? Pesta?" "Ya, kok jahat banget," katanya satunya. "Kan saya cuma bilang, kok harus sejahat itu? Aku nggak mau apa-apa kok. Kenapa aku harus dipestakan? Seumur hidup aku tidak pernah dipestakan. Kenapa kok tiba-tiba harus dipestakan sekarang?" Mereka keluar. Kemudian Pastor Tony ini mendekati orang yang servernya ya, yang mempunyai restoran kecil itu, dan dia bertanya, "Mereka kesini nggak setiap malam?" "Iya, mereka kesini setiap malam." "Kenapa?" "Iya, saya dengar tadi itu yang satunya mau ulang tahun." Gimana kalau kita bikin pesta buat dia? Di sini aja, nggak usah gede-gede, di sini aja, besok malam. Nah, pemilik restoran itu namanya Harry. Dia dengan santai bilang, "Oh, let's go." Dia menyetujui itu dan kemudian dia bilang, "Iya, namanya Agnes. Nama PSK ini Agnes. Saya akan undang juga teman-temannya. Saya tahu semua teman-temannya. Ayo, saya akan undang supaya kita semua bisa menyiapkan birthday party untuk Agnes." Besoknya jam 2 pagi, semua sudah datang untuk menyiapkan birthday party untuk Agnes. Ada kue, ada di dekorasi tempatnya, kemudian ada sebuah sign yang simple terbuat dari karton ya, "Happy Birthday Agnes." Jam 3 kemudian datang dan Agnes seperti biasa dengan temannya masuk. Semua berkata, "Happy Birthday Agnes."
Yang berikutnya saya akan membaca dari buku ini, tapi yang saya sudah terjemahkan. Jadi ini dari perspektif Pastor Tony. Belum pernah saya melihat seorang begitu tercengang, begitu kaget, begitu terguncang. Mulutnya terbuka lebar, kakinya tampak sedikit lemas. Tangannya memegang lengannya untuk menopangnya, dan saat ia dituntun duduk di salah satu bangku di meja panjang, kami semua menyanyikan lagu Happy Birthday untuknya. Ketika kami sampai di bagian akhir lagu, Happy Birthday dear Agnes, Happy Birthday to you. Mata Agnes mulai berkaca-kaca. Lalu saat kue ulang tahun dengan semua lilinnya dibawa keluar, ia benar-benar tak kuasa menahan diri dan langsung menangis terseduh-seduh. Harry, pemilik restoran itu bergumam kasar. Blow the candle, Agnes. Tiup lilinnya, Agnes. Ayo, tiup lilinnya. Kalau kamu gak tiup, saya yang bakal tiup. Dan setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, Agnes tidak meniup. Jadi Harry yang akhirnya meniup. Lalu dia menyerahkan pisau kepada Agnes dan berkata, ayo Agnes, potong kuenya. Ayo Agnes, kita semua mau makan kue. Agnes menunduk dan menatap kue itu. Lalu tanpa mengalihkan pandangannya, ia berkata perlahan dan lembut, Harry, nggak apa-apa kalau aku, maksudku, boleh nggak kalau aku, yang mau kutanyakan adalah, nggak apa-apa kalau aku simpan kuenya saja? Maksudku nggak apa-apa kalau kita nggak makan sekarang? Harry mengangkat bahu dan menjawab, tentu saja, nggak apa-apa. Kalau kamu mau simpan kuenya, simpan saja. Bawa pulang juga boleh. Beneran boleh? Tanya Agnes. Lalu sambil menatap saya, Pastor Tony, ia berkata, aku tinggal di dekat sini kok. Cuman beberapa pintu dari sini. Aku akan bawa kuenya pulang ya. Aku akan segera kembali. Beneran. Ia turun dari bangku, mengangkat kue itu dan membawanya seolah-olah itu adalah hal yang paling berharga di dalam dunia. Lalu berjalan perlahan menuju pintu, dan sementara itu kami semua hanya berdiri terpaku. Ketika pintu tertutup, suasana di tempat itu hening karena terkejut. Tidak tahu harus berbuat apa lagi, saya, Pastor Tony, memecah keheningan itu dengan berkata, bagaimana kalau kita berdoa? Saya berdoa untuk Agnes. Saya berdoa untuk keselamatannya. Saya berdoa supaya hidupnya diubahkan dan supaya Tuhan berbuat baik kepadanya. Ketika saya selesai, Harry mendekati saya dan sedikit dengan kasar, dia berkata, hey, you never told me you were a preacher. Kamu gak pernah ngomong kamu itu seorang pengkhotbah. Gereja macam apa yang kamu datangi? Dan Pastor Tony berkata, di saat itu, kata-kata yang tepat datang. Dia bilang, saya pergi ke gereja yang mengadakan birthday party untuk PSK pada jam 3 di pagi hari. Harry menunggu sesaat dan kemudian dia menyengir. No, you don't. There's no church like that. If there was, I'd join it. I'd join a church like that. Gak mungkin. Masa ada gereja kayak gitu? Kalau ada gereja seperti itu, saya akan masuk di gereja seperti itu. Act like you know what's up. Jangan lihat ke bawah. Jangan fokus kepada diri sendiri. Angkatlah kepalamu, lihatlah salib, dan kemudian lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sesamamu. Kalau kita kesulitan untuk mengasihi satu sama lain di dalam gereja, bagaimana kita mengasihi orang-orang di luar sana? Dengan ini engkau akan diketahui sebagai murid-muridku kalau engkau mengasihi satu sama lain. Itu kata Tuhan Yesus. Apakah kita sudah melakukan bagian kita? Apakah kita sudah meminta kemampuan, kekuatan dari Tuhan untuk mengasihi sesama manusia, mengasihi sesama kita di dalam gereja?
Find His story in our story. Mari kita mulai dari lingkup gereja kita sendiri. Kasihi satu sama lain, support satu sama lain, sediakan waktu untuk satu sama lain. Mungkin merasa rugi, mungkin merasa sulit, tapi mintalah compassion yang hanya dari Tuhan sendiri untuk dapat memampukan kita. Mintalah Dia yang mampu memberikan apa yang kita butuhkan untuk supaya kita bisa hidup di dalam rencana dan rancangannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami dengan kekuatan kami sendiri kami tidak dapat, kami tidak mampu, kami tidak bisa untuk hidup sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan rancangan-Mu. Kami tidak dapat untuk hidup sebuah kehidupan yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Tetapi kami bersyukur Engkau mengirimkan Yesus untuk mati di kayu salib. Dan Dia menyelesaikan karyanya sehingga kami boleh diadopsi menjadi anak-anak-Mu. Dan kami boleh diberikan kekuatan. Kami boleh diberikan kemampuan untuk hidup berkenan kepadamu. Ya Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk hati-hati yang sedang berontak. Hati-hati yang tidak mau menerima untuk menyerahkan setiap aspek kehidupan kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau sendiri yang dapat melembutkan hati-hati ini. Roh Kudus, kiranya Engkau boleh bekerja di dalam hati-hati ini dan membuat mereka dapat taat. Dan juga ada yang mungkin dulu begitu bersemangat untuk Tuhan, dulu begitu bersemangat untuk mengabarkan Injil, untuk menggapai orang-orang yang terhilang. Tetapi kekhawatiran akan hidup, kekhawatiran akan ekonomi, kekhawatiran akan hal-hal di dunia ini telah membuat mereka menjadi suam-suam kuku. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya Engkau sendiri yang boleh membakar hati mereka. Ingatkan kembali apa arti dari kasih mula-mula. Agar mereka dapat melihat salib-Mu. Dan mereka boleh kembali hidup dalam rancangan-Mu, dalam rencana-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa untuk gereja ini Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada gereja ini. Ampuni kami kalau kami tidak saling mengasihi. Ampuni kami kalau kami selalu mementingkan kepentingan diri kami sendiri atau kelompok kami. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh merubah hati kami. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Maka kami serahkan pokok-pokok doa ini Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Berkuasa mentransformasi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Royals, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Berapa banyak Royals yang masih belum mendapatkan roti dan anggur? Royals bisa angkat tangan dan rekan-rekan Asyir akan melayani Anda dengan baik. Mari saya undang Royals untuk bangkit berdiri. Rancangan yang penuh damai sejahtera itu Tuhan sudah nyatakan lewat karya salib dan kuasa kebangkitannya. Lewat karya salib, identitas kita diubahkan. Dan melalui kuasa kebangkitannya, kita selalu mendapatkan pengharapan. So hari ini, bagaimana supaya cerita kehidupan kita in line with His glory. Gak ada cara lain.
pandang salib Kristus. Di mana Tuhan sudah ubahkan identitas kita. Dan Tuhan memberikan pengharapan yang nyata dalam kehidupan kita. Hari ini saya yakin dan percaya, Injil mengkalibrasi hati kita. Hari ini saya yakin dan percaya, Injil benar-benar memberikan kelegaan dan memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Mari sama-sama angkat roti dengan tangan kanan kita. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia menaikkan ucapan syukur, dan dia memecah-mecahkannya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Tubuhnya dipecah-pecahkan, padahal dia hidup dalam kebenaran. Supaya kita hidup di dalam damai sejahtera. Di atas salib, dia benar-benar mengalami tekanan. Supaya kita memperoleh ketenangan di dalam Kristus. Bukankah roti yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat cawan yang berisi anggur dengan tangan kanan. Renungkan kasih-Nya. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dia menaikkan ucapan syukur dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan untuk kamu. Yesus hidup dalam kebenaran. Tetapi dia menanggung setiap celaka kita, setiap kutuk kita. Dan dia mencurahkan darahnya. Supaya kita semua hidup di dalam perjanjian baru. Hidup di dalam kekuatannya dan hidup di dalam pengharapannya. Bukankah cawan yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus. Pengharapannya nyata dalam kehidupan kita. Melalui karya salib dan kuasa kebangkitan. Naikkan ucapan syukurmu bagi dia. Naikkan ucapan syukurmu bagi dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. I saw the Lord and he heard and he answered. I saw the Lord and he heard and he answered. I saw the Lord and he heard and he answered. That's why I trust him. That's why I trust him. I saw the Lord and he heard and he answered. I saw the Lord and he heard and he answered. I sought the Lord and he heard and he answered. That's why I trust him. That's why I trust him. I saw the Lord and he heard and he answered. I saw the Katakan dengan penuh pengharapan di dalam Kristus. I saw the Lord and he heard and he answered. That's why I trust you. That's why I trust you. I saw the Lord and he heard and he answered. I saw the Lord and he heard and he answered. I saw the Lord and
Kami mempercayai Engkau bukan karena kami sanggup percaya Tuhan. Kami mempercayai Engkau bukan karena kami sanggup membangun iman kami Tuhan. Tetapi kami mempercayai Engkau sepenuhnya karena Engkau telah membuktikan bahwa Engkau adalah pribadi yang layak untuk dipercaya. Di dalammu ada pengharapan, di dalammu ada kemenangan, di dalammu ada kekuatan yang tidak terbatas di dalam kehidupan kami. Sehingga seumur hidup kami menjalani cerita kehidupan kami in line with your glory. Terima kasih Tuhan buat firman yang meneguhkan setiap hati kami. Terima kasih buat firman yang menyegarkan jiwa kami. Kami percaya Injil yang adalah kekuatan Allah benar-benar meneguhkan dan memulihkan kehidupan kami. Berkati Peter yang sudah menyampaikan isi hatimu, menyatakan Injil kerajaan Allah di tengah-tengah kami. Berkati pekerjaannya, pelayanannya, berkati keluarganya, anak-anaknya Tuhan. Kemanapun Peter dan keluarga pergi, namamu dipermuliakan melalui kehidupannya. Kemanapun Peter dan keluarganya pergi, banyak murid dihasilkan Tuhan. Nama Kristus dipermuliakan. Kami mengucap syukur buat keberadaan Peter di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami, biarlah hidup kami Tuhan selalu inline dengan kemuliaan. Kemuliaan-Mu menjadi kesukaan kami. Your glory is our good. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami ucap syukur dan segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Royals, kita akan sama-sama dengarkan suara gembala. Angin bertiup warga kerajaan dari positif ke negatif. Demikian juga cara bekerja angin itu, Roh Kudus. Di dalam Lukas 16 ayat 19, Yesus mengatakan tentang kebenaran, yaitu tentang seorang setelah kematian. Tentang hidupnya dulu. Ada orang kaya selalu berpakaian yang terbaik. What you can imagine di dunia ini, semua yang terbaik. Dan setiap hari dia berpesta bersama 5 saudara yang lain. Mungkin arisan begitulah. Cuma sahabat mereka beribadah. Tetapi di pintu gerbangnya ada seorang bernama Lazarus. Sayang orang kaya ini tidak punya nama. Tidak punya nama artinya nggak punya karakter. Sebab seperti saya katakan, tema kita tentang compassion for the lost. Ini compassion for the needy. Orang yang membutuhkan. Lazarus ada di pintu gerbangnya. Sang kayanya orang ini, rumahnya ada pintu gerbang. Dan tentu ada anjing-anjing penjaga. Anjing-anjing tetangga yang datang menjilat borok daripada Lazarus. Dia ingin menghilangkan lapar dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya. Namanya ingin, artinya belum pernah makan. Dia begitu kikir. Sampai dia tidak peduli. Bahkan dia tahu siapa yang ada di pintu gerbangnya. Namanya Lazarus. Kita lihat kaki 4 lebih baik daripada kaki 2 hari ini. Saudaraku, no compassion. Sering saya katakan begini, bahwa make compassion your compass. Jadikan compassion itu kompas hidup kita. Hidup ini harus dipimpin oleh compassion, ya, belas kasihan. Tidak cukup dengan bahasa Indonesia jadi satu belas atau kasihan, belas kasihan yang didorong dari dalam. Dia ingin makan daripada yang jatuh dari mejanya orang kaya ini. Dan makanannya kan banyak sekali. Saudara mungkin dia cuma bisa makan, ya, sisa makanan yang sudah busuk. Yang dibuang di luar pintu gerbang. Anjing lebih baik. Dia berkata, get well soon, Lazarus. Tapi Lazarus punya nama, Eleazar. Di depan kita, selalu ada orang yang butuh. Cuma saya tidak bilang kita peduli dengan penipu. Sering banyak orang hubungi saya. Kata-katanya sama. Orangnya lain-lain. Ini satu grup saudaraku. Oh saya ini jemaatnya Bapak. Bohong semua. Ya.
Dan kalau Bapak tidak memberi pada saya, anak saya mati, Bapak tanggung jawab. Kira-kira seperti itu. Anak saya sakit, saya ini nanti malam ini harus diusir dari rumah kos dan sebagainya. Tetapi ada yang benar-benar butuh. Kita tahu Yesus mengatakan mengasihi itu agape. Kata kerja agapau. Agapau memberikan angpau dan bapau. Ya. Ini kata-kata saya sendiri ya, tidak ada saudara lihat di bahasa apapun. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi dia hidup EGP. Emangnya gue pikirin? Emangnya gue peduli? Ketika mendekati yaitu pintu gerbangnya, maka dia berkata, tancap gas. Dia nggak peduli. Bahkan dia tahu siapa namanya. Namanya Eliasar, artinya God has help. Tetapi dia tidak menjadi saluran berkat. Dia tidak berzina, tidak nyembah berhala, tidak menginginkan istrinya orang. Kenapa dia masuk dunia orang mati dan menderita? Belum neraka loh nih, baru dunia orang mati. Tapi si Lazarus juga tidak melakukan apa-apa, tetapi dia percaya Tuhan. God has help. Buktinya, tidak ada orang memberikan obat. Kaki 4 datang untuk menghibur dia. Tuhan bisa memerintah binatang, saudaraku. Lebih punya empati. Ternyata guguk lebih punya empati, saudaraku. Oke. Di depan saudara ada Lazarus. Pertama-tama ya sesama jemaat. Kedua sesama iman. Ketiga sesama kita. Tuhan memberkati. God bless you. Amin. Oke, Shalom Royals. Luar biasa sekali, mungkin beberapa dari kita bertanya-tanya ya. Minggu lalu juga video sebelum ini ditayangkan. Apa sih video itu? Sekarang izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang acara yang akan diadakan pada tanggal 1 Juni, yaitu Rock Woman Conference. Seharusnya posternya sudah ditayangkan di belakang saya. Rock Woman Conference ini akan bertemakan Woman and Worship. Gitu. Kita semua tahu ya, wanita itu seperti yang tadi video itu sudah katakan, wanita diciptakan kuat oleh Tuhan gitu. Kita menjalani berbagai macam peran sebagai ibu, sebagai anak, sebagai supir ya, kalau sudah punya anak juga sebagai guru gitu, banyak sekali. Tetapi karena kita kuat, kita juga of course diperhadapkan dengan banyak peperangan di dalam kehidupan kita. Dan dalam conference ini saya mengajak untuk semua wanita yang ada di tempat ini. Karena saya lihat dari atas ini ya cukup banyak sekali wanita yang menghadiri ibadah ini. Mari kita daftar dan mari kita temukan identitas kita di dalam Kristus. Sehingga kita bisa menghadapi peperangan kita dengan respon yang benar. Dan akhirnya kita memiliki hati yang pulih dan kita boleh menyembah dengan hati yang penuh. Itu jadi jangan lupa untuk daftar. Ada biaya investasinya Royals, yaitu early bird sebelum tanggal 10 Mei itu adalah di 100.000. Tetapi kita akan mendapatkan juga makan siang, snack, kopi dan teh dan juga goodie bag dari acara itu. Buat ibu-ibu yang mungkin punya anak yang masih kecil dan agak susah ya meninggalkan anaknya, kita juga menyediakan kids daycare ya, yang akan membantu ibu-ibu sekalian untuk menjagakan anak ibu-ibu pada saat kita mengikuti Rock Woman Conference ini. Jadi kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi ataupun mungkin masih kepo-kepo tentang acara apa sih ini, itu boleh menghubungin saya, boleh juga menghubungin C. Priska ya, Priscilla Juwana yang biasanya melayani di hospitality di luar untuk bertanya-tanya lebih, karena tanya-tanya itu gratis ibu-ibu. Jadi lebih baik tanya-tanya dulu, nanti saya yang akan menjelaskan lebih jauh lagi tentang acara ini.
Oke, moving on. Terima kasih untuk Peter Tikoalu yang sudah menyampaikan pesannya luar biasa sekali. Boleh berikan apresiasi tepuk tangan pada Peter. Saya dan Peter sudah kenal cukup lama ya. Dan sejak Peter pindah ke Amerika, cukup lama sekali ya. Kamu di Amerika berapa lama ya Peter ya? 5 tahun. Kita tetap terhubung saudara, karena Netflix kita terhubung. Karena kita punya satu account Netflix gitu ya. Jadi selama 5 tahun ini kita tetap dihubungkan oleh Netflix dan film-film itu tadi ya Pit ya. Oke, dan kita akan masuk ke persembahan. Persembahan ini hanya ada satu persembahan reguler saja dan bisa dilakukan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan maupun melalui QR Code yang ada di layar di belakang saya. Oke, sebelum kita membawa persembahan, mari saya pimpin di dalam doa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan karena pribadi-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu ya Tuhan, penyediaan-Mu selalu mengikuti kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Karena itu kami mau hari ini kami membawa yang terbaik ya Tuhan. Persembahan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa, dan kami berdoa biar persembahan ini membantu Engkau meluaskan, memperluas, mempermuliakan nama-Mu melalui gereja kami. Dan kerajaan-Mu semakin dinyatakan di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau membawa persembahan kami dengan hati penuh sukacita. Haleluya, amin. Sambil kantong persembahan diedarkan, saya mau menyapa dahulu, mungkin ada jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Karena sudah jemaat setia, dan saya juga yakin ya, Bapak Ibu Saudara tahu tentang komsel-komsel yang ada di tempat ini. Tapi saya enggak capek-capek untuk mengingatkan bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam komsel atau KC, boleh menghubungi salah satu nama-nama di belakang saya ataupun salah satu pelayan yang ada di tempat ini untuk bertanya tentang KC. Dan juga quick word yang akan diadakan yang akan ditayangkan di IG Royal Surabaya setiap hari Rabu, dan Rabu besok ini akan dilayani oleh Sandy Kristianti yang adalah worship ministry leader kita. Jadi jangan lupa untuk kepoin IG @Royal Surabaya dan mendengarkan apa yang akan di-sharingkan oleh Sandy Kristianti. Dan next week preacher kita akan dilayani oleh Pendeta Elusai Frankie Utana dari GBI Rock Bali. Dan tentu saja mari kita juga ajak ya saudara-saudara kita untuk datang beribadah ke tempat ini bersama-sama. Dan juga akan diadakan donor darah minggu depan tanggal 3 Mei di lantai 1 seperti biasa. Donor darah ini dimulai dari pagi ya Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk yang ibadah jam 11 dan mau melakukan donor darah boleh juga untuk datang lebih awal supaya tidak mengganggu sesi ibadah kita. Jadi tetap bisa beribadah dengan normal, karena biasanya setelah ibadah itu mereka sudah selesai gitu. Jadi untuk jemaat yang mau mendonorkan darah dan datang ke ibadah jam 11 sebaiknya mungkin datang lebih awal untuk berdonor darah. Dan hospitality kita hari ini kita ada sumbangan dari salah satu jemaat kita sendiri. Dan sumbangannya adalah Buttertalk. Buttertalk ini lagi viral ya sekarang ya. Saya juga baru beberapa kali nyoba gitu dari itu. Tapi buat yang belum pernah nyoba dan penasaran rasanya kayak gimana, bisa mengambil di luar. Di tim hospitality kita sudah menyediakan di depan setelah ini. Oke, pengumumannya sudah selesai. Tetapi saya masih mau mengumumkan pemenang giveaway yang sudah diadakan oleh Marriage and Dating Ministry kita. Ini juga masih berbau-bau ini ya, CWO ya, Couples Worship kita yang bertemakan Parental Algorithm. Jadi kita tuh ada souvenir bagi Bapak Ibu yang ikut kemarin, itu kita ada souvenir yang membuat souvenir itu. Nah ini contoh-contohnya seperti di belakang ya. Saya juga ikut sebenarnya Bapak Ibu. Tapi saya juga kaget banget, ternyata banyak sekali yang super kreatif dan super bagus-bagus. Dan sekarang saya akan panggil pemenang, 3 pemenang dari giveaway kita. Yaitu nomor 1 akun Instagram Karnelia 10. Nomor 2 akun Instagram Cukbok Paimili. Dan nomor 3 akun Instagram Stefani Putris. Yang merasa
ketiga ini adalah akun Instagramnya, boleh maju ke depan. Silakan. Mari, kalau nggak vouchernya buat saya aja ya. Kalau nggak maju dalam 5 detik vouchernya saya bawa pulang. 5, 4 ya, oke. Oke, boleh berikan tepuk tangan buat orang-orang yang luar biasa kreatif. Ya, silakan. Sepertinya kurang satu OC ya nih. Yeni ini berarti cukbok family ya C ya. Oke, boleh di tengah. Saya akan mewakili Marriage and Dating Ministry untuk menyampaikan voucher 100.000 dari Remaja Mart untuk orang-orang ini yang sudah memenangkan giveaway kali ini. Boleh silahkan. Selamat. Yang saya mau tanya, ini sebenarnya ini bikin sendiri atau orang lain sih yang bikin? Hah? Bikin sendiri ya, luar biasa. Takut salah jawab rupanya. Terima kasih, fotografer apakah sudah selesai? Sudah? Oke, silakan. Boleh kembali ke tempatnya. Oke, kemudian saya akan mengundang Pastor Hizkia Setiawan untuk doa berkat dan ulang tahun. Tetapi sebelumnya, mari kita menyaksikan video highlight CWO Season 5 berikut ini. Welcome semuanya ya. Couples Workout Season 5, Parental Algorithm. Parental Algorithm itu adalah pola untuk mengenali anak kita. Saya percaya kalau setiap pasangan yang ada di tempat ini, kalau bisa nyempatin datang hari ini, berarti saudara sayang anak saudara. Jauh sebelum kita sebagai orang tua mengasuh anak, orang tua mesti mengasah diri dulu. Sebab Anda nggak akan mungkin mengasuh anak kalau Anda nggak pernah sebagai orang tua, nggak pernah mengasah diri Anda sebagai orang tua. Nah, betapa mengerikannya orang tua seringkali dia salah bangun jembatan komunikasi dengan anaknya. Karena berharap apa yang dia mau, itu maunya anak. Kesalahan umum orang tua, fokus pada prestasi bukan desain. CWO yang lalu kami diberkati sebagai pasangan suami istri. Dan CWO hari kali ini kami juga diberkati sebagai orang tua melalui Parental Algorithm. Kami belajar tentang kepribadian dan perilaku anak-anak dan sangat aplikatif. Jadi apa yang kami dapatkan bisa segera diterapkan buat anak kami. Anda tahu nggak, anak intim itu cenderung ngalami Tuhan lewat worship. Ku terhubung denganmu. Tiba-tiba dia lewat Tuhan. Dia nangis. Anak dominan tahu nggak, justru biasanya lewat problematika. Baik D, I, S, dan C, itu keempat dimensi ini semuanya ada di dalam diri anak Anda. Waktu dia baca firman, dia nggak ngerti. Dia tanya papanya. Jangan sampai papanya nggak ngerti ya. Karena ada tekanan. Dia bisa sangat detil, dia bisa sangat perhatian. Begitu nggak ada tekanan, balik lagi nggak? Ingat baik-baik papa mama, anak cermat itu cenderung lebih rentan false belief-nya banyak. DISC ini ada 70% faktor kondisi atau situasi. Dan 30% faktor dari genetik ya Pastor ya. Dan perubahan itu bisa terjadi ya, tergantung dengan tekanan apa yang sedang dialami ataupun season of life mungkin ya. Betul. Untuk semakin orang dewasa juga bisa berubah kan ya.
atau identitas salah yang kemudian itu bertumbuh dalam diri anak Anda, itu karena ada proses labeling yang papa mama ucapkan secara berulang. Kalau intim, papa yang intim, anak intim juga, angkat tangannya gini. Waktu Anda lahir ke dalam dunia, Tuhan depositkan karunia rohani. Nomor 1, karunia rohani saya mengajar. Shalom, saya sangat diberkati dengan CWO yang keempat, sesi 4 kemarin ya. Dan sesi 4 kemarin mengajarkan kami hubungan antara suami dan istri. Kali ini kami dibekali lagi di sesi kelima sebagai orang tua yang mendidik anak-anak kami. Terima kasih buat fasilitas yang diberikan kepada kami para orang tua sehingga kami boleh lebih intim lagi dan lebih mengerti lagi tentang karakter anak kami. Saya tunggu di sesi-sesi selanjutnya untuk CWO selanjutnya. Terima kasih, Tuhan berkati. Kalau kepribadian berpikir, berespon, dan berinteraksi, caranya karakter itu gini, siapa anak saat tidak ada yang melihat, itu karakter. Kelompok stabil itu senang banget koneksi yang partnering. Makanya coba lihat, Thomas itu di Alkitab orang C. Yesus udah bangkit. Petrus kurang persuasif apa kasih tahu sama Thomas? Kita bukan menemukan potensi apa, potensi anak kita apa, baru kita stretching di area potensinya. Ya bukan potensinya kita stretching. Jadi standar yang dibuat oleh dunia, tadi gentle parenting ataupun VOC parenting itu lebih baik kita mengacu kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan aja ya Ko ya. Couples Workout Season 5 Parental Algorithm. Wow. CWO Parental Algorithm. Lali kabeh wis. Bikin parenting makin pakem gitu loh. Tolong dibantu lah, ayo tolong dibantu. Ya ini karena di akhir minggu kita akan sama-sama berdoa buat birthday people. Woi, karena yang khotbah tadi Inggris banget ya. Saya setting dulu bahasa Indonesia. Kita yang akan berdoa buat saudara-saudara kita Royals yang berulang tahun di bulan April. Ini ada beberapa orang saya undang yang saya sebut namanya bisa maju ya. Ini ada Vanessa Evania, ada Fanny Aprilia, ada George Andy, ada Willy Wijaya, Ko Willy, ada Anastasia Yapari, ada Ruth Kumala, Joyce Hana, Felicia Christy, Alwina Nancy, ada Stefanus Kumala, ada Lois Kartini. Oh ini jelas banget ya, April banget nih. Lois Kartini. Ya, ada Yohan Kurniawan, Couples Goals. Ya, ada Samuel Pangalila, ada Freddy Hartanto, dan ada Tina. Yang untuk anniversary di bulan April ada Yongki dan Maria. Go Yongki dan C Maria. Mana semua hadir? Boleh maju dong. Saya undang yang tadi saya ini. Masa perlu diulang lagi, capek guys. Royals mari. Ada Vane, Fanny, Ko George, Ko Willy, Tasya, Anastasia Yapari. Ada Ruth. Boleh maju. Terima kasih. Yang di sebelah-sebelahnya yang namanya saya sebut kalau ada boleh diarahkan untuk maju ya. Ayo. Dan oke, ini ada Ko Yongki dan C Maria. Ini happy anniversary Ko Yongki dan C Maria. Mari saya undang Royals untuk bangkit berdiri sama-sama. Dan saya mengundang tim pastoral untuk berdoa bagi yang ulang tahun. Kita arahkan tangan kita yuk ke saudara-saudara kita yang ulang tahun dan merayakan anniversary di bulan ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kasih-Mu dan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami melihat bahwa kasih setia-Mu, rancangan-Mu itu besar dan itu nyata dalam kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun Tuhan. Aku berdoa kiranya di ulang tahun mereka Tuhan, bukan hanya bertambah usia,
tetapi bertambah juga pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bukan hanya bertambah usia dalam kehidupan mereka, tetapi mereka semakin berbuah, bertambah berbuah di dalam Kristus, dan Kristus semakin dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Kiranya sepanjang umur kehidupan saudara dan saudari kami ini Tuhan nyatakan rencanamu jauh lebih luas, jauh lebih jelas di dalam kehidupan mereka. Sehingga apapun yang mereka kerjakan itu sesuai dengan rancanganmu. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang anniversary di bulan April. Tuhan, kiranya anggul pernikahan semakin hari semakin manis, semakin bertumbuh kasih mereka, semakin bertumbuh Kristus dinyatakan di dalam pernikahan mereka. Sehingga mereka berdua saling mengasihi satu sama lain dan namamu dipermuliakan. Buah pernikahan mereka bukan hanya dirasakan oleh mereka sendiri Tuhan, tetapi orang lain juga bisa melihat bahwa Kristus yang lahir, yang menjadi dasar dan menjadi tujuan di dalam pernikahan mereka itu mendatangkan damai sejahtera, dan orang lain pun bisa diberkati melalui kehidupan pernikahan mereka Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat saudara-saudara yang berulang tahun dan merayakan anniversary di bulan ini. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan mereka. So Royals, hari ini kami ucap syukur juga Tuhan buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini kami menikmati hadirat-Mu yang begitu indah. Kami menikmati firman-Mu yang begitu indah, yang meneguhkan langkah kami, yang menyegarkan jiwa kami. Terima kasih buat waktu yang sangat luar biasa ini Tuhan. Kami bisa menikmati ibadah, pertemuan bersama Engkau, dan persekutuan dengan tubuh Kristus yang lain. Oleh sebab itu, Royals, mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan kasih setia. Kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau melangkah, kasih, kuasa, serta hikmat Allah Maha Tinggi dinyatakan di dalam kehidupanmu dan dinyatakan melalui kehidupanmu. Setiap pekerjaan tanganmu dibuat berhasil. Apapun yang kau rancangkan sesuai dengan kemuliaan Allah. His glory is our good. Dan oleh sebab itu, pergilah jadikan semua bangsa murid Kristus. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Dia Allah yang setia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan akhir zaman. Kami terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. God bless you all Royals.